Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Tadi pas datang dari rumah, adik-adik sudah makan kah? Sudah. Oke. Berarti senang ya terima pelajaran hari ini. Senang, Bu. Oke. Siapa yang tidak senang di sini? Semua senang. Senang ya. Oke. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak, Bu. Yang ketua kelas siapa? Atri. Oke, ada Tri. Bantu ibu tulis nama yang tidak hadir ya. Oke, terima kasih. Nah, karena minggu lalu ibu sudah perkenalkan nama ya, jadi tidak perlu lagi ibu perkenalkan nama. Sudah tahu semua toh nama ibu? Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar materi tentang dinamika partikel. Oke, ibu tulis di sini ya. Jaga. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang dinamika partikel. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan kita, ibu mau bertanya, mengapa pada saat kita di dalam mobil tubuh kita akan bergerak ke depan ketika mobil itu tiba-tiba direm oleh sopir? Apakah adik-adik ada yang tahu jawab? Silakan duduk adik-adik, ada kursi di situ. Karena ada dorongan. Ada dorongan. Terus apa lagi? Masih ada lagi? Tidak ada lagi. Oke. Nah, ketika kita berada di dalam mobil yang bergerak lurus, kita dikatakan berada di dalam keseimbangan. Sehingga ketika mobil yang kita naiki tiba-tiba direm mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Nah, itu salah satu gambaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan hukum-hukum Newton tentang gerak dengan benar. Yang kedua, menentukan besaran-besaran fisika dalam hukum Newton dengan benar. Nah, itu adalah 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, materi pertama kita tentang hukum Newton 1. Yang pertama itu tentang hukum Newton 1. Oke, ada yang tahu bunyi dari hukum Newton 1? Oke, adik-adik bisa tulis ya. Bunyi hukum Newton 1. Suatu benda yang sedang diam, itu adalah bunyi dari hukum Newton 1. Suatu benda yang sedang diam akan tetap diam Sudah, adik? Sudah, Bu. Dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan, jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Pada benda tersebut sama dengan 0. Sudah? Sudah.
Oke, coba adik Ani baca ulang bunyi dari hukum 1 Newton. Suatu benda yang sedang dimainkan Yang sedang diam. Satu benda yang sedang diam. suatu benda yang sedang didiamkan tetap didiam, dan benda yang sedang berlurus aturan akan terus bergerak. Lurus beraturan. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut nol. Sama dengan nol. Nah, secara matematis dapat dirumuskan sigma F sama dengan nol. Hukum 1 Newton itu menjelaskan bahwa setiap benda yang diam akan tetap diam, dan setiap benda yang bergerak akan terus bergerak selama tidak ada gaya yang diberikan atau tidak ada gaya yang bekerja. Nah, itu adalah salah satu pernyataan dari hukum 1 Newton. Nah, sesuai dengan rumus tersebut, Ibu ada punya satu contoh soal. Adik-adik bisa tulis ya, contoh soal dari hukum 1 Newton. Contoh soal dari hukum 1 Newton. Sebuah benda bermassa 5 kg memiliki berat 50 Newton. N 50 N. Oke, digantungkan dengan tali dan diikat pada atap. Sudah? Jika benda diam, maka berapakah tegangan tali tersebut? Oke, dari contoh soal tersebut kita kira sama-sama ya. Dari contoh tersebut, apa-apa yang diketahui? Apa-apa? Massa itu M. Massa? Coba Ibu baca ulang ya. Massanya itu sama dengan 5 kilogram. Terus ada lagi? Berat. Itu B. Sama dengan berapa? 50 Newton. Apa lagi? Tidak ada lagi? Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah T. T itu sama dengan tegangan dari tali. Oke, yang ditanyakan T. Nah, dari rumus tersebut sigma F sama dengan 0. Karena bendanya diam, maka tidak ada gaya yang bekerja. Nah, dari rumus tersebut T-nya kita kurangkan dengan W. Tahu tegangan talinya itu kita kurangkan dengan berat. Maka T-nya sama dengan T kurang beratnya itu sama dengan berapa tadi? 50 Newton. 50 Newton. Ya. T-nya kita pindah ruaskan menjadi positif 50 Newton. Ini adalah salah satu contoh dari hukum 1 Newton. Dan sampai di sini adik-adik bisa paham? Bisa. Sudah habis tulis? Oke, tuliskan ya. 50. Ya betul, sudah 50 Newton.
Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, sampai di sini tidak ada pertanyaan? Ada, Ibu. Oke, berikutnya kita akan masuk pada materi kedua, itu hukum Newton 2. Kedua itu hukum Newton 2. Oke, dari adik-adik ada yang tahu bunyi dari hukum Newton 2? Tidak ada, Bu. Oke, adik-adik bisa tulis ya, bunyi dari hukum 2 Newton. Bunyi dari hukum Newton 2 itu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya, sudah berbanding lurus dengan besar gayanya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sudah? Coba adik Sani baca ulang bunyi dari hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Oke, terima kasih Adik Sarni. Nah, hukum 2 Newton itu berkaitan dengan keadaan benda yang bergerak. Nah, di mana massa benda dan gaya yang diberikan kepada benda tersebut diperhitungkan. Nah, hukum ini juga menjelaskan bahwa ketika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0. Nah, maka benda tersebut akan bergerak dengan suatu percepatan tertentu. Artinya, benda yang bergerak ini memiliki percepatan, sehingga secara matematis dapat dirumuskan sigma F sama dengan M dikali dengan A. Kayak adik bisa tulis. Adapun F itu sama dengan gaya, satuannya Newton, M itu massa, satuannya kilogram, dan A itu sama dengan percepatan. Percepatan itu satuannya apa? Ada yang tahu satuan dari percepatan apa? Ada? Oke, satuan dari percepatan itu meter. Oke. Sampai di sini adik-adik ada pertanyaan? Ya ada, Bu. Udah habis tulis ini? Sudah, Bu. Oke. Dari rumus tersebut, Ibu ada punya satu contoh soal. Adik-adik bisa tulis ya contoh soalnya.
Ada di sudah. Sebuah mobil ditarik oleh truk dengan percepatan 2 meter per sekon. Sudah? Dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil adalah 600 kg, jika massa mobil sama dengan 600 kg, sudah? Jika massa mobil sama dengan 600 kg, sudah? Maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk adalah titik. Maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk adalah titik. Sudah? Oke, kita ada yang tahu kerja? Ada, Bu. Yang lain ada yang bisa kerja? Oke, adik Ani maju ke depan. Silakan ambil sapu. Sudah? Oke, tepuk tangan buat adik Ani dulu. Terima kasih ya. Oke. Sampai di sini adik-adik ada pertanyaan? Dari contoh soal tersebut, adik-adik ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ada? Tidak ada. Oke. Nah, itu adalah contoh soal dari hukum 2 Newton. Berikutnya kita akan masuk pada hukum 3 Newton. Oke, hukum 3 Newton. Ada bisa tulis? Ada yang tahu bunyi dari hukum 3 Newton? Tidak ada, Bu. Adik-adik bisa tulis ya bunyi dari hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton ketika benda pertama ketika benda pertama memberikan gaya dalam kurung gaya aksi, memberikan gaya dalam kurung gaya aksi, dalam kurung gaya aksi kepada benda kedua. Udah? Kepada benda kedua. Oke. Maka benda kedua akan kembali. Maka benda kedua akan kembali. Maka benda kedua akan kembali memberikan gaya dalam kurung gaya aksi. Memberikan gaya dalam kurung gaya aksi. Gaya reaksi, gaya reaksi. Dah? Yang sama besar
kepada benda pertama. Yang sama besar kepada benda pertama. Namun arahnya berlawanan. Namun arahnya berlawanan. Oke, Ibu punya ilustrasi dari hukum 3 Newton. Tunggu ya Ibu, ada cara dulu di laptop. Aduh, sorry. Videonya agak kecil ya. Nah, adik-adik bisa lihat ini adalah ilustrasi dari hukum 3 Newton. Coba adik-adik bisa lihat. Nah, ini adalah contoh dari ilustrasi dari hukum 3 Newton. Ketika dia mendayung, ya ini di apa? Dia kan air laut kan dari arah depan. Nah, dia berlawanan arah, dia melawan ini ombak yang jalan begitu. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi dari hukum 3 Newton. Oke, adik-adik sampai di sini bisa paham ilustrasi dari hukum 3 Newton? Bisa. Bu. Oke. Nah, dari hukum 3 Newton tersebut berlaku rumus hukum 3 Newton berlaku rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, kenapa sih di sini bisa min? Nah, adik pasti bertanya ya, kenapa di sini bisa min? Karena ketika yang adik-adik yang berdasarkan yang adik lihat di sini bahwa dia itu berlawanan arah, sehingga dia di sini tuh min. Kalau dia searah, maka di sini dia positif. Oke. Sampai di sini adik-adik bisa paham? Bisa, Bu. Nah, dari ketiga hukum Newton ini berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi. Setiap benda yang kita berikan gaya aksi, maka benda tersebut akan kembali memberikan gaya reaksi yang sama besar terhadap kita. Tapi kita perlu ingat bahwa arahnya itu berlawanan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa arahnya itu berlawanan. Nah, adik-adik, dari hukum 3 Newton Ibu ada punya satu contoh soal. Adik-adik bisa tulis ya contoh soal dari hukum 3 Newton. Contoh soal dari hukum 3 Newton. Sudah? Sebuah mobil yang mogok. Sebuah mobil yang mogok. Mobil yang mogok didorong oleh Andi. Didorong oleh Andi dengan gaya 20 Newton. Oleh Andi dengan gaya 20 Newton dari belakang mobil. Sudah? Sudah, Bu. Dan ditarik oleh Adit. Dan ditarik oleh Adit
yang berada di depan dengan gaya 40 Newton. Ini di depan. Dengan gaya 40 Newton. Kemudian kakak mendorong mobil dari arah depan dengan gaya 40 Newton. Tentukan besar usaha total ketiga gaya tersebut. Tentukan besar usaha total ketiga gaya tersebut. Besar usaha total ketiga gaya tersebut. Sudah? Ada yang bisa kerja? Saya, Bu. Oke. Adi, coba lanjut kerja. Bisa kan? Bisa. Habis tulis, perlu dijelaskan. Papan kita terlalu kecil ya, jadi materinya dihapus-hapus yang lain. Balik. Darurat kita papan ini, Bos. Karai pi age ba karai lu ye tongkat nih. Pas kan? Ketahui F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 30 Newton, F3 sama dengan min 40 Newton karena berlawanan arah.
S sama dengan 5 meter. Menentukan F resultan. FR sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. FR sama dengan 20 Newton tambah 30 Newton kurang 40 Newton sama dengan 10 Newton. Menentukan usaha total ketiga gaya tersebut. W sama dengan FR kali S sama dengan 10 Newton kali 5 meter sama dengan 50 Joule. Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan buat Adi Sarni. Oke, dari sini, dari contoh soal tersebut, adik-adik ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Nah, dari ini materi pertama kita tentang hukum Newton 1, 2, dan 3 tadi. Ibu ada punya latihan soal ya. Adik-adik bisa kerja latihan soal tersebut. Ibu sudah tulis di kertas latihan soalnya. Adik-adik bisa lihat. Atau ibu mau ibu bacakan? Oke, ibu baca saja ya. Jika sebuah benda memiliki massa 300 gram, jika sebuah benda memiliki massa 300 gram, Adik Jesse bisa duduk di situ. Jangan ribut ya. (300 gram) sudah? Sudah, Bu. Gaya yang diperlukan untuk membuat benda tersebut dapat bergerak. Benda tersebut dapat bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kode. Sudah? Sudah. Soal kedua. Sudah? Sudah. Oke, sekarang soal kedua. Sebuah mobil bergerak. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon kuadrat. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon kuadrat. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Gaya yang diperlukan untuk membuat mobil bergerak adalah 1000 Newton. Ya? 1000 Newton. Tentukan massa dari mobil tersebut. Tentukan massa dari mobil tersebut. Oke. Bisa kerja ya? Bisa, Bu. Oke. Ayo semangat. Cepet-cepet, siapa mau maju duluan sebentar. Kayak aja kelihatan. Sudah? Oke, satu orang, dua orang. Siapa mau maju pertama? Oke, maju. Maju pertama, kerja yang soal pertama. Sebentar, satu orang lagi maju. Orang yang beda ya. Satu orang maju, kerja soal kedua.
Sudah, Ibu. Oke, coba adik Sani jelaskan. Bisa toh? Bisa jelaskan toh? Kalau bisa kerja pasti bisa jelaskan. Diketahui M sama dengan 300 Gram. 300 gram sama dengan ubah ke kilogram sama dengan 0,3 kilogram. A sama dengan 4 meter per sekon. Ditanya F sama dengan M kali A sama dengan 0,3 kilogram kali 4 meter per sekon sama dengan 1,2 Newton. Oke, tepuk tangan buat Adik Sarni. Nah, penjelasan dari Adik Sarni itu benar dan jawabannya juga benar. Ada yang sama? Sama tak? Oke. Siapa tadi yang mau maju kedua? Adik Atri. Oke, maju. Maju sudah. Sudah habis kerja tak? Ibu hapus papannya. Bisa maju. Oke, maju. Adik Atri maju. Cantik kan bisa. Oh, gitu. Oke, sudah? Coba adik jelaskan. Diketahui A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. F sama dengan 1000 Newton. Ditanya M sama dengan F per A. M sama dengan 1000 per 6 meter per sekon kuadrat.
sama dengan 166,67 kilogram. Oke, tepuk tangan buat adik Atri dulu. Silakan adik Atri duduk. Oke, nah dari semua contoh soal tadi, apakah adik-adik ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, nah materi kita hari ini sampai di sini. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada? Oke, kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, ini materi pokok kita hari ini itu ada berapa? 3. Oke, yang pertama ada Hukum hukum Newton Newton 1. Lalu yang kedua hukum Newton 2. Yang ketiga hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 3 itu rumus dari hukum Newton 3, orang tahu? Rumus dari hukum Newton 1. Sigma F sama dengan 0. Nah, rumus dari hukum Newton 2 tadi apa? Sigma F sama dengan M kali dengan A. Oke. Rumus yang ketiga tuh, hukum Newton ketiga tuh F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, kenapa dia min? Karena dia itu berlawanan arah. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, ini tugas untuk adik-adik nanti kerja di rumah. Nah, minggu depan bisa dikumpulkan ya. Ini. Nanti adik bisa ambil di adik Atri yang ditulis sama-sama. Ya, Bu. Oke. Nah, adik-adik jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Ya, Ibu. Nah, karena itu materi kita berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita juga. Terus tugasnya itu ibu akan ambil nilai untuk tugas kalian. Terus materi kita hari ini juga akan keluar pada waktu nanti kita ujian. Oke. Nah, adik-adik terima kasih untuk hari ini sudah ikut pembelajaran ibu. Nah, jangan lupa belajar ya, semangat untuk adik-adik. Dan satu orang bisa pimpin kita di dalam doa karena ini sudah siang. Oke, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Oke, maju. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik Atri sudah pimpin kita dalam doa. Nah, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Selamat siang dan terima kasih. Sama-sama, Ibu. Oke, yang pulang hati-hati di jalan ya, ibu duluan. Siang, Ibu.